sorry ini ya. Oh, ini kelihatan enggak? Sudah terlihat, Bu. Oke, baik. Baik ya, ini saya sorry ya. Oke. B3 sekarang CL golongan berapa? 7A. Kalau 7A berarti CL itu memiliki berapa elektron valensi? 7. Kalau saya gambarkan seperti ini, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya? Ada satu jomblo elektronnya. Lalu dia akan mencari pasangan elektron yang jomblo juga. Dipasangkan. Di sini CL-nya ada 3, berarti kita menggambar CL ya 3 kali, kan gitu loh struktur Lewis itu. Nah, kita gambar begini. Ini juga memasangkan elektron jomblo dengan jomblo. Satu lagi seperti ini, betul? Pas ya? Baik, sekarang kita lihat CL ini sekarang memiliki berapa elektron? 8, memenuhi kaidah oktet ya. Terus CL bawah ini memiliki berapa elektron? 8, memenuhi kaidah oktet juga. CL ini 8, berarti memenuhi kaidah oktet. Nah, sekarang kita lihat B, berapa elektron dia? 6, jadi B ini memiliki 6 elektron. Nah, ini adalah contoh penyimpangan senyawa yang akhirnya memiliki elektron kurang dari 8. Tidak hanya BCl3 loh, masih ada senyawa lain. Nanti kalau kalian menemui itu, ya itu memang ada, tetapi itu masuk pada penyimpangan. Ya, bahkan ada yang 4, punya 4 nanti akhirnya kurang dari 8 ya. Contoh lagi BCl5P termasuk golongan berapa? 5A, berarti elektron valensinya berapa? 5 ya. CL golongan berapa? 7A, berarti elektron valensinya berapa? 7. Nah, kalau 7 itu mesti kalau kita gambar seperti ini. CL ya, 7 seperti ini ya, ada satu jomblo. Satu CL punya satu jomblo. Kalau ini CL-nya ada 5, berarti jomblonya ada berapa? 5. Maka elektron pada P itu tidak membentuk pasangan 5 itu. Karena CL-nya butuh jomblo 5. Maka ini sendiri-sendiri begini. Ya, jangan lo kok tidak berpasangan ya, wong namanya ini penyimpangan tidak normal kok. Jangan ditanya seperti biasanya gitu kan. Nah, CL itu nanti memasangkan diri di sini 1. CL satunya lagi memasangkan di sini. Ada 5 ya, ingat ya. PCl-nya 5 ya. 3, 4, 5. Tuh. Nah, CL ini sekarang punya 8. CL ini juga 8. 8 memenuhi kaidah oktet ya. Tapi P berapa elektron pada P? 10. Jadi di sini P memiliki 10 elektron. Ya. Jadi ini merupakan contoh penyimpangan kaidah oktet yang memiliki elektron lebih dari 8. Tidak hanya 10, kalau kamu nanti menemui di perjalanan itu ada yang 12, ada yang punya sampai 14. Yang namanya penyimpangan, ya. Nah ini, terus contoh lagi, kalau NO, N itu golongan berapa? 5A, berarti elektron valensinya 5. Kalau saya gambar gini ya, dia punya 5. O golongan berapa? 6. Kalau digambar ini 5 ya. Kalau O berarti satu lagi di sini ya. Berarti yang berpasangan 2 jomblonya 2. Nah, jomblo itu pasti akan mencari pasangan yang jomblo juga. Ya, nah ini 2 ini akan dipakai begini. Paham ini? Ya. Sekarang milik O ini sudah berpasangan semua ya. Nah, lalu O ini sekarang memiliki berapa elektron? 8. Sedangkan N berapa ini elektronnya? 7. Ya, jadi N ini akhirnya memiliki 7 elektron. Nah, ini adalah contoh yang memiliki elektron ganjil. Jadi nantinya akan tetap ada elektron yang tidak berpasangan. Ya, seperti ini. Nah, ini ada di alam semuanya, senyawa-senyawa ini ada di alam dan stabil.
Ya, jadi kita tetap harus bisa menggambarkan karena itu memang pengecualian. Satu contoh lagi NO2. N tadi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan, O ini tadi bisa meminjam 2 buah jomblo elektronnya N, gini kan. Nah, O satunya di mana? O satunya itu kan juga punya 6 toh. Nah, dia akan pinjam sepasang karena ini bisa. Ingat, ikatan kimia itu ada yang pinjamnya satu, ada yang pinjamnya satu pasang. Kalau satu pasang pinjamnya itu disebut ikatan kovalen koordinat. Di PPT ini ada, di bagian atas-atasnya ada, masih ada ikatan kovalen koordinat. Nah, karena satu sisi ini sudah diisi pasangan elektron, maka sisi ini tidak boleh diisi elektron oleh O. Nanti akan menjadi orang ketiga nanti ya. Maka elektron-elektron O itu akan mengisi di 3 sisi yang lain. Jadi seperti ini. Mereka bentuk pasangan. Nah, sekarang O kiri ini kan 8, sama seperti ini ya, 8. O atas ini juga sekarang punya 8 loh. Karena dia punya 6, pinjamnya sepasang elektron dari N. Ya, sudah 8. Tapi N-nya berapa elektron yang dimiliki N? 7. Jadi ini tetap ganjil. Ya, ini merupakan kelainan atau penyimpangan yang ada dalam senyawa-senyawa kimia. Nah, terus ada juga kegagalan. Nah, kegagalan itu berarti memang tidak bisa sama sekali. Ini kelainan tapi masih bisa digambarkan dengan struktur Lewis. Tapi kalau kegagalan itu nggak bisa sama sekali. Kegagalannya apa? Yaitu tidak dapat menjelaskan atau menggambarkan struktur Lewis dari ikatan yang mengandung unsur transisi. Transisi itu golongan B yang di SPU. Ayo Isra, tidak mainan HPT, dilihat di SPU-nya. Dilihat di SPU, ya. Masa 25? Oh ya, 257 ada. Nah, oke, bisa dilihat di itu di GC tapi bagian SPU ya. Transisi, oh enggak ada di situ. Transisi itu ada yang di hijau itu. Bupor melihatnya di bukumu itu hijau, betul. Golongan B. Nah, contohnya kalau ada senyawa FeCl3 itu nggak bisa digambarkan pakai struktur Lewis. Fe golongan berapa di situ? Di SPU, coba dicari. Golongan 8B. 8B ya, itu konfigurasinya berakhir D6, 3D6. Nah, elektron valensinya 8, tapi kok membentuk ikatan dengan Fe kok 3 ya indeksnya, FeCl3. Nah, ini nggak bisa digambarkan dengan struktur Lewis. Jadi, ini ada kegagalannya juga ya. Demikian juga untuk unsur-unsur yang letaknya setelah unsur transisi. Jadi, mulai nomor 21. Nah, setelah itu 21 ke atas itu sudah nggak bisa digambarkan. Ya, jadi ini kegagalannya. Anak-anak, ini adalah pengetahuan yang perlu kita mengerti saja. Jadi tidak perlu berpikir mumet, mungkin terus piye kok, terus piye soalnya seperti apa gitu, nggak perlu. Nanti soal itu paling begini, di antara yang berikut ini yang tidak memenuhi kaidah oktet, oh berarti itu yang merupakan contoh penyimpangan, gitu aja. Ya, dari ini. Kalau melogika juga bisa loh, P5, Cl-nya 5, berarti 5 tambah 5, 10. Gitu, elektronnya. Berarti ini penyimpangan, tidak normal. Tapi kalau PCl3 normal loh, 5 kurangnya 3. Berarti normal, gitu. Ya, jadi 5 tambah 3, 8, normal. Jadi seperti ini, ya. Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Tentang penyimpangan ini. Halo? Yang di rumah? Bagaimana? Ada pertanyaan enggak? Niko, paham enggak kok? Halo Niko? Menang baik ditinggal lungo ya. Ya, Bu. Paham enggak nih? Paham enggak? Paham.
Kamu ngikuti loh ya, jangan ditinggal ya. Aku jangan ditinggal. Oke, siapa Andika? Tanya apa ini? Saya mau tanya, misal kalau ada 3 jenis atom, bagaimana tetap membentuk nanti bisa? Bagaimana formasinya? Nanti pokoknya berusaha menjadikan semuanya 8. Ya, tapi kalau yang penyimpangan tidak, penyimpangan itu hanya 2. Kalau yang 3 biasanya normal. Ya, saya tidak menyiapkan sebentar. Ada kertas enggak ya? Contohnya adalah, benar ya, saya stop share screen. Ini ada yang contohnya. Sebentar ya, coba saya gambarkan di sini. Kamu menemukan apa? Sama Andika menemukan enggak? Saya beri H2SO4 dah ya, H2SO4 ya. Saya tak share screen yang ini ya, pakainya apa itu kamera ya. Pakai kamera ini. Saya buat H2SO4, S itu kan 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat langsung golongan. O-nya ada 4, O-nya ini nanti dibagi di sini. 1, 2, 3, 4. Tidak boleh O dengan O sendiri. Nanti eksklusif, membentuk ikatan eksklusif. Tidak boleh ya. O itu golongan 6, berarti dia punya 6 elektron ya. Saya gambar O-nya di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taruh sini. Nah, 1 ini masih janda atau jomblo, maka ini saya beri H. H itu kan 1 ya. Ini saya beri H. Gini. Kelihatan enggak? Halo, di rumah? Respon di rumah? Kelihatan. Kelihatan? Belum kelihatan. Belum terlihat. Walau, yo beneran. Sorry. Burung share meneh nah. Oh ini harus setiap kali begini. Oh ini sudah share? Sudah share nih. Sorry tak gambarnya ya. Gini. S H2SO4 ya rumusnya ya. H2SO4. S itu punya 6, ini sentralnya S ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok bisa 6? Lihat di SPU. Dia 6A. Terus O-nya 4. 4 itu kita bagi di 4 sisi ya. O. Ini. Nah, O itu punya berapa? Dilihat di golongan SPU-nya. Dia golongan 6, berarti dia punya 6. Ini ada jomblo. Antara O dan S-nya ada jomblo. Berarti harus dipasangi dengan jomblo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini O-nya ini masih ada jomblo 1 toh. Paham? Ini dipasangi dengan H. Nah, ini dipasangkan pas. H itu untuk tombok-tombok karena dia hanya punya 1 elektron, jomblo itu toh. Ya. Terus O ini antara S dan O ini ada jomblo 1, berarti ini harus dipasangi jomblonya dari O 1. 2, 3, 4, 5, 6. Ini O ini juga ada jomblo 1 lagi toh. Nah, ini harus dipasangi dengan H. Gini. Ini kalau 3 unsur, kamu nggak usah mikir terlalu berat. Bupur memberi contoh yang 2-2 itu maksudnya ben mudeng ya. Kalau mau 3 bisa, tapi sama prinsipnya. Tapi tidak ada rumusan harus mana dulu atau harus seperti apa itu enggak. Pokoknya kita memasangkan jomblo. Nah sekarang ini S dan O, ini di antara S dan O sudah ada sepasang elektron. Berarti kita tidak boleh memberikan elektron di sini dari O. Karena sudah ada pasangan elektron. Maka elektron O itu akan menempatkan diri di 3 sisi lain ini.
3, 4, 5, 6. Paham? Nah, ini yang namanya kovalen koordinat. Ya, ini kalau ini kovalen. Lalu O ini juga sama, antara O dan S ini sudah ada sepasang elektron, maka tidak boleh dipasangi elektron dari O. Ya, lalu kita letakkan elektron O itu di 3 sisi yang lain. Nah, seperti ini. Nah, saya tidak bisa memberi rumusan yang jelas atau spesifik karena memang tidak ada, karena itu murni dari ini kreativitas kita dalam memasangkan elektron sehingga semuanya punya 8. Ini nanti kalau dihubungkan gini, nah ini punya sepasang, O ini sekarang punya 8, O ini punya 8, O ini juga punya 8, ya. Terus O ini juga punya 8 dengan pasangannya loh ya. Terus H ini punya sepasang. Sepasang ini dengan ini ya, ketabrak. Sudah. Terus O-nya, S-nya ini berapa? Sepasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Dia punya 8. Nah, ini H2SO4. Nah, wes, ya tapi rak usah mumet-mumet ya, rak usah golek sing mumet ya, Andika. Buper tidak akan menghentikan, tidak akan mengeluarkan yang apa rumit-rumit lah. Karena PTM dan ini membuat mumet saya. Apa kalian sudah mumet, saya juga bingung menyampaikannya. Kalau materinya ada semua, saya sudah bisa. Cuman, ya itu tadi. Oke, Andika? Oke ya? Andika jawab. Jawab enggak? Waduh, sudah selesai. Rumus kimia belum ya, Nak? Sebentar ya, sambil menunggu. Sambil menunggu. Ini ya, rumus kimia itu ini terbentuk dari 2 macam ion, A, M plus dan B, N min. M itu dan M itu angka 1, 2, 3, 4. Kalau mereka bergabung, rumus kimianya apa? Yang ditulis yang muatan positif dulu A. Nanti akan mendapat indeks N, jadi diberi angka N. B nanti mendapat indeks M, jadi silang gini ya, Nak. Nah, ini rumus kimianya. Contohnya, ini M dan N ini disebut indeks. Angka ini, angka. Plus minusnya tidak ikut. Ya, contohnya ini, kalau Na plus dan O2 min bergabung, maka yang ditulis Na dulu yang positif ini. Mendapat indeks berapa? Silangannya kan ini, berarti 2. O mendapat indeks ini. Kalau tidak ada angka berarti 1. 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi rumusnya Na2O. Contoh lagi, kalau Ca2 plus dan Cl min bergabung, rumus kimianya apa? Yang ditulis Ca dulu. Dapat indeksnya ini 1. Bukan min ya, min plusnya tidak dihitung ya. Yang kita tulis itu angkanya. Jadi 1 tidak ditulis ya, 1. Terus Cl itu mendapat indeks 2. Gini rumus kimia. Lalu kalau M dan N besarnya sama, ini 2, misalnya 2 plus dan 2 min gitu ya. Berarti itu rumus kimianya akan AB saja. Karena disederhanakan, dibagi 2. Atau 3 plus dan 3 min, sama-sama 3 gitu ya. Maka itu nanti disederhanakan. Ini contohnya. Ca2 plus dan O2 min. Sama-sama 2 ini. Ya toh? M-nya 2, N-nya juga 2. Lalu rumus kimianya cukup AB saja. CaO. Atau ini Al3 plus dan N3 min. Mereka bergabung sama-sama 3. Atau ini rumus kimianya apa? ALN saja, tanpa indeks. Paham? Oke. Dibaca, diulang. Terus ini ada soal, Nak. Tolong dikerjakan pertemuan besok siang kita bahas ini. Saya izin jimit untuk membahas ini. Tapi kalian harus mengerjakan dulu supaya lebih cepat. Oke? Di rumah disiapkan ya. Ini ada alat bantunya di bawah ini. Nah, ini logam non logam muatannya berapa nanti dari sini elektron valensinya ya. Oke. Dan ini sudah pernah saya ajarkan yang ini alat bantunya. Baik, mari kita berdoa. Siapa yang pimpin doa?
Siapa yang pimpin doa yang dari rumah? Ruth ya, Ruth. Halo, Ruth. Halo Bu. Yuk, dipimpin doa selesai pelajaran. Iya Bu. Oke. Mari teman-teman dan Bu Pur, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas pembelajaran hari Senin ini. Berkatilah teman-teman kami yang di sekolah agar bisa pulang dengan selamat, dan juga berkatilah guru-guru kami agar dapat memberi pengajaran dengan baik ya Tuhan, dan juga berkatilah nanti kami akan daring lagi di rumah. Berkatilah kami agar pembelajaran ini bisa lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ruth, terima kasih anak-anak. Saya harapkan semakin mendekati PAS, kita semua semakin semangat dan rajin untuk membuka kembali materi yang lalu-lalu, karena pasti dimulai dari KD 3.1. Semua mapel, ya. Oke, baik. Ingat minggu depan hari Senin kita ulangan seluruh KD. Bentuknya pilihan ganda. Itu saya pakai untuk menyiapkan dirimu belajar menyiapkan dari KD 1 sampai KD 5. Nah, enggak tahu nanti saya Google Form atau Presto. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, selamat.